Pak Teguh, ini pernyataan Trump mengatakan bahwa perang hampir berakhir. Apa artinya menurut Anda? Saya pikir negosiasi itu adalah hal yang baik ya untuk meniadakan potensi perang ya. Tapi kalau saya mencoba melihatnya dari perspektif Iran, mereka sudah tidak percaya lagi kepada Amerika Hmm. Serikat karena mereka sudah 4 kali dipojokkan oleh Amerika Serikat dan mereka dianggap pihak yang salah. Misalnya pada tahun 2018 pada pertemuan Joint Comprehensive Plan of Action, Amerika Serikat menarik diri. Itu pada saat awal pemerintahan Donald Trump. Kemudian yang terjadi lagi adalah pada bulan Juni tahun 25. Pada saat delegasi Oman mengatakan perundingan ini sudah berjalan baik dan Iran sudah memberikan banyak konsensus, Amerika Serikat menarik diri malah melakukan perang 12 hari bersama Iran. Kemudian masih tahun yang sama, bulan Februari ini kembali Amerika Serikat dan Israel melakukan pemboman dan mewafatkan pimpinan tertinggi Iran. Dan beberapa minggu silam, Amerika Serikat menarik diri dari menyatakan Iran adalah pelaku dari kegagalan perundingan ini. Jadi tampaknya kalau untuk berunding yang kelima kali, Iran sudah tidak percaya karena mereka dalam bayangan mereka, Amerika Serikat dan Israel ini selalu berbohong kalau negosiasi. Kalau sudah mulai ada kesepakatan, mereka juga akan ingkar. Dan kalau sudah bersama-sama menjalani suatu proses kerjasama, mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi saya tidak yakin Amerika Serikat akan positif datang ke perundingan tahap 2 dan juga Iran belum tentu, tapi kita akan lihat dari tanda-tanda siapakah wakil dari Amerika Serikat kali ini. Karena dalam pandangan saya, salah satu alasan kegagalan dari perundingan di Islamabad minggu lalu adalah wakil-wakil dari Amerika Serikat yang tidak kredibel dibandingkan dengan Iran. Misalnya Amerika Serikat itu menurunkan tokoh seperti J.D. Vance, oke dia wakil presiden, tapi didampingin oleh Jared Kushner. Ini adalah menantu dari Donald Trump, kemudian didampingi lagi oleh Steve Witkoff. Steve Witkoff ini adalah pengusaha. Jadi masih ada menteri luar negeri Marco Rubio, tapi Marco Rubio ini tidak berpengalaman dalam negosiasi yang sangat sensitif, misalnya Hmm. mengenai perundingan nuklir, kemudian mengenai sanksi atas Iran, dan juga mengenai konsekuensi ekonomi dari larangan-larangan atas Iran, larangan-larangan atas Baik, kemajuan Iran. Sementara oke. Iran ya Pak dengan Teguh, tim kelas kalau ya. kalau tidak ada kepercayaan antara Iran kepada Amerika Serikat, lantas seberapa mungkin negosiasi kedua ini akan terlaksana? Saya pikir Iran akan meminta prakondisi ya. Prakondisi dalam arti ini adalah Presiden Donald Trump benar-benar bertanggung jawab atas jalannya negosiasi ini dan tidak membiarkan Israel sebentar-bentar menelepon delegasi Amerika Serikat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pakistan sebagai penyelenggara juga harus terbuka memberikan pandangan mengapa negosiasi tahap pertama kemarin sampai gagal, karena pada saat itu yang terjadi adalah perundingan tidak langsung. Amerika Serikat berada di ruangan A, kemudian Iran berada di ruangan B, dan ketua delegasi dari Pakistan itu bergerak dari ruang A ke ruang B. Jadi otomatis kalau kita perhatikan waktu negosiasi 21 jam, maka kemungkinan efektifnya kemarin itu adalah setengahnya, di mana pihak Pakistan akan kesulitan menyerap aspirasi, kemudian menyusun prioritas Hmm. dari apa yang sedang dilakukan. Idealnya Pakistan Pakistan sudah mulai bisa mendata dari 1 sampai 10 poin tersebut, mana poin-poin yang bisa dicarikan jalan tengahnya. Karena kalau selalu dianggap harus semua 10 items itu berhasil, maka ini akan sangat sulit. Apalagi kalau perundingan itu hanya ditargetkan untuk jangka pendek. Hmm. Lantas harus bagaimana ini Pak Teguh agar negosiasi kedua ini muncul kesepakatan? Apakah Dan apakah dua-duanya harus melunak? Artinya ada poin-poin kesepakatan dalam proposal keduanya yang berubah?
Kalau saya merunut kepada statement Donald Trump 10 hari silam, beliau mengatakan bahwa 10 items yang diajukan Iran itu dapat diajukan sebagai sebagai fondasi suatu diskusi, suatu negosiasi. Tapi dalam kenyataannya kan Amerika Serikat cara berpikirnya beda. Cara berpikir businessman seperti Steve Witkoff, kemudian Jared Kushner dan J.D. Vance sendiri adalah take it or leave it, ambil semuanya atau kalau nggak gagal semua atau saya harus menang semuanya. Maka tentunya dalam suatu negosiasi yang normal semua harus bergerak sama-sama dari titik dasar ke titik atas. Kalau bila sekiranya sulit bahkan dicari titik tengah, dan untuk itu kita harus kedua negara harus terbuka, dan Pakistan terutama sekali harus terbuka untuk mengatakan pada pertemuan yang pertama kemarin kegagalan itu di titik-titik mana, karena dari 10 items tersebut tentunya diharapkan ada items-items yang bisa dinegosiasikan. Misalnya kalau Amerika Serikat mengatakan nuklir itu sudah tidak, Iran harus membatalkan semua program nuklirnya. Bagi Iran itu tidak bisa, karena nuklir bagi Iran itu adalah digunakan untuk tujuan damai, dan ayatollah selalu mengatakan nuklir tidak boleh digunakan untuk tujuan perang. Itu kemudian apakah ada tengah? Kemungkinan ada. Untuk itu mohon datangkan ahli dari International Atomic Energy Agency. Oke, Pak Teguh, kalau untuk melihat kepentingan dari kedua negara ini terkait dengan negosiasi kedua yang berjalan ini, apa kepentingan Amerika Serikat? Dan juga kalau dari sisi Iran, apakah masih ada kartu as jika nanti tidak bertemu solusi di negosiasi yang kedua? Dari 10 items tersebut tentunya ada hal yang bisa dibahas ya. Paling tidak itu harus ada hasil. Tidak mungkin 10 itu berhasil. Bagi Iran misalnya, mereka meminta ada items pembahasan tentang kerugian yang Iran sudah derita sejak tahun 1979. Itu namanya war damages kan. War damages itu apa? Ya tentunya harus ada hitung-hitungannya. Mungkin Amerika Serikat mengatakan, oke, akan dihitung oleh Bank Dunia, akan dihitung oleh IMF, akan dihitung oleh PBB. Tentunya Iran juga berkata, saya sudah membawa ahli saya sudah membawa rektor Universitas Pertahanan saya. Iran juga mengatakan saya sudah membawa pimpinan bank sentral saya. Kenapa harus panjang-panjang lagi? Jadi ini adalah hal-hal yang harus dibahas. Juga perihal nuclear enrichment. Tentunya harus ada ketegasan dari IAEA sampai batasan mana itu boleh, sampai batasan mana kartu merah dan kartu kuning. Konon sekarang informasinya Iran berada pada titik 35% menuju 90 ataupun 45%. Maka untuk itu Iran juga harus terbuka untuk mengatakan, baik, posisi saya adalah 45% menuju 90%, dan saya sadar ada aturan. Baik, Pak Teguh. Dan saya akan taat untuk itu, siap. Kalau dari perundingan pertama, terutama dari sejumlah poin proposal kedua belah pihak, mana yang kemungkinan pasti akan disepakati? Singkat saja. Ini menuntut keikhlasan ya dari kedua belah pihak. Mungkin items nuclear enrichment masih bisa dibahas, tapi tentunya dengan presisi yang sangat tinggi. Untuk itu saya sangat berharap pejabat tinggi atau board of governors dari International Atomic Energy Agency bisa menjadi wakil yang tegas. Baik, terima kasih.